di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-14, 2, 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Amin. Silakan duduk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya percaya bahwa tidak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Apakah nanti malam saya masih ada, saya masih sehat? Apakah besok saya masih ada, saya masih sehat? Tidak ada yang tahu. Beberapa waktu yang lalu juga seorang yang sangat kita kenal persis, istrinya masih ada di tempat ini, tiba-tiba dia dipanggil pulang. Dan oleh karena itu saya selalu katakan bahwa kita tidak pernah tahu arti dari sebuah kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena itu betapa pentingnya kita harus mempersiapkan kehidupan kita. Sebagaimana Alkitab katakan bahwa hidup kita ini seperti uap, saudara. Bukan seperti asap. Kalau uap itu saudara lihat, kalau saudara masak, kalau saudara di rumah pakai rice cooker itu kan, kalau dia mau matang kan biasa ada uap, bukan asap itu uap. Dia keluar paling tinggi, saya udah hitung-hitung, paling 25 cm, saudara. Nggak akan bisa lebih dari 25, 30 sudah nggak ada lagi itu. Karena itu Tuhan gambarkan kehidupan saudara dan saya bukan seperti asap. Kalau asap nanti jadi awan, panjang usia kita. Tapi Tuhan bilang seperti uap, di mana uap itu cuma kelihatan sebentar saja, lalu kemudian sudah nggak ada. Saudara cari juga udah nggak ada. Saudara masak air saja, begitu dia mendidih, saudara lihat ada keluar tuh uap, dia cuma keluar paling 25 cm, nggak sampai 30, saya sudah hitung. Paling 25 paling tinggi, sesudah itu nggak ada. Karena itu Tuhan gambarkan kepada saudara dan saya, kalau hidup kita ini seperti uap, apa saja yang harus kita kerjakan, kita lakukan dengan usia yang singkat ini dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi bagi istri saya yang tadinya masih sehat-sehat, tiba-tiba sakit, dan sekarang mujizat terjadi, dia bisa berjalan lagi. Itu semua karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kita tidak pernah tahu, saudara. Karena itu kalau kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih punya kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Karena waktunya sangat singkat, saudara, sangat singkat. Di dalam kitab Yoel 2 ayat 12, di dalam kitab Yoel 2 ayat 12, firman Tuhan katakan begini, saudara. Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga, artinya inilah kesempatan yang berharga dalam setiap kehidupan kita. Karena itu almarhumah ibu gembala senior saya dulu selalu katakan sama saya, Edwin, kalau kamu mau melayani Tuhan, anggaplah besok kamu mati. Supaya hari ini kalau ngana diberikan kesempatan untuk melayani, lakukan itu yang terbaik pada Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu. Teman saya kemarin itu masih sehat. Tiba-tiba besok dia udah gak bisa bangun, gak bisa ngomong. Angkat tangan sudah nggak bisa, nggak taunya stroke, saudara. Teman saya yang teman dekat, kita bergaul dari kurang lebih 45 tahun, dari masih remaja kita. Penyanyi cukup punya nama. Jam setengah 12 malam kita masih ngobrol, sampai jam 12 malam kita masih ngobrol. Bahkan saya bilang sama dia, udah Bung, ketoran besok saja nyambung besok saja. Jam 1 kurang seperempat, dia meninggal, saudara. Bahkan saya sudah nggak tahu sama sekali. Pagi-pagi anak saya telepon, Pap, Om John meninggal. Hah? Meninggal? Kapan meninggal? Tadi malam. Loh, tadi malam Papa ngobrol sama dia. Ya Papa ngobrol jam berapa? Ya sekitar jam 12-an. Ya Om John meninggal hampir jam 1. Begitu singkat, begitu cepat. Karena itu firman Tuhan katakan kepada kita, tetapi sekarang juga artinya inilah waktu kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Dia katakan demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati artinya dengan sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kalau suka pamabuk berhenti, Jo. Suka main judi berhenti. Apalagi suka menduakan pacar berhenti. Amin. Yang bilang amin yang suka nggak ngomong orang. Suka Carlota berhenti. Di Keramat saya rasa nggak ada orang. Walau ketawa banyak, nggak ada yang ngaku. Bahkan pendeta baru keluar langsung dia
Firman Tuhan katakan, mari kita berbalik dengan segenap hati. Artinya sungguh-sungguh mau hidup dalam pertobatan. Dan bertobat itu dalam bahasa asli katakan metanoia. Artinya kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau bahasa Ibrani dia bilang dengan kekuatan penuh. Nokam itu kekuatan full speed. Maaf bicara, saya kasih contoh beginilah. Ketika sebuah kapal ini dia mau menuju ke utara, tapi kalau dari Thor perintah dia balik, itu dia nggak lamsam, dia nggak berhenti saudara. Dengan kecepatan yang tinggi itu dia berbalik. Ketika saudara biasanya suka ngerokok, pada waktu saudara bertobat, bukan 5 bungkus kurang jadi 1 bungkus, saat itu juga 5 bungkus berhenti 5 bungkus. Itu nokam. Itu pertobatan sungguh-sungguh. Ada orang bilang, saya nggak bisa berhenti, saya dari 5 turun 4. 4 jadi 3, 3 jadi 2, 2 jadi 1, 1 jadi 7. Dia naik lagi ke atas. Karena itu kalau nokam bertobat sungguh-sungguh itu dia berbalik dengan kekuatan penuh. Amin. Lalu kemudian di sini dia katakan begini, dengan berpuasa. Berpuasa itu bukan kita menyangkal tidak makan dan tidak minum. Berpuasa itu sebagaimana tadi saya katakan, apa yang kita suka tetapi Tuhan tidak suka, maka kita harus tinggalkan. Kita suka main judi, tapi Tuhan tidak suka, harus berhenti pada saat itu. Amin. Saudara, waktu sudah sangat dekat. Kita berlomba dengan waktu. Introduce tadi saya katakan bahwa sepertinya hari kemarin, tapi sekarang sudah mau Desember, saudara. Rasanya kemarin baru Natal, sekarang sudah mau Natal. Karena itu ketika Tuhan mempercepat waktunya, 1 minggu rasanya cuma 1 hari, 1 bulan rasanya 1 minggu, 1 tahun rasanya cuma 1 bulan. Karena rasanya bulan kemarin baru Natal, bulan depan sudah Natal lagi, saudara. Karena firman Tuhan katakan dalam suratan Petrus, Tuhan mempercepat waktu kedatangannya tanpa kita rasa, tapi kemudian tiba-tiba kita sudah di tahun akhir. Amin. Nah, berpuasa itu sekali lagi bukan sekadar kita menyangkal diri dan tidak makan dan tidak minum. Tapi kita harus berani meninggalkan hal-hal yang kita suka, tapi Tuhan tidak suka. Dan saya percaya setiap orang percaya tahu, dia tahu persis. Dia sering dengar firman Tuhan, dia sering punya waktu untuk membaca Alkitab, dan dia tahu apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka. Dan itu yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, saudara dan saya sebagai orang percaya, untuk melakukan hari-hari ini hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Lalu kemudian dikatakan dengan menangis dan dengan mengadu. Artinya sebuah pengakuan yang jujur dengan sikap dan perbuatan kita. Bukan sekadar bertobat, besok bikin lagi. Percuma. Itu cuma buat laporan sama Tuhan. Tapi yang namanya pertobatan itu, dia harus berani membayar harga. Dia harus berani meninggalkan hal-hal yang dia sangat suka. Tapi Tuhan tidak suka. Sebab itu dikatakan dalam, saya ambil dari terjemahan NLT, dia katakan begini, turn to me now while there's time. Artinya kembali kepada Tuhan selagi kita diberikan waktu, selagi kita diberikan kesempatan. Berbaliklah kepadaku, turn to me now while there's time. Berbalik kepadaku sekarang juga, selagi kita punya kesempatan, selagi kita masih diberikan waktu. Nah, berbicara tentang waktu, tidak seorang pun, saya catat di sini, tidak seorang pun yang bisa menahan waktu Tuhan. Tidak ada. Waktu akan berjalan terus. Dan waktu tidak menunggu saudara dan saya. Waktu tetap berjalan saudara. Ketika dia katakan sekarang juga, nah sekarang inilah saatnya kita berani ambil keputusan, kita berkomitmen dengan Tuhan. It's okay, saya harus tinggalkan semua apa yang Tuhan tidak suka dalam hidup kita. Amin. Karena itu kita tidak pernah tahu waktu kita dan waktu keselamatan Allah. Keselamatan Allah itu terbatas. Sekalipun kita percaya bahwa Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun waktu, tempat, dan keadaan. Allah tidak terbatas dalam segala hal. Tapi waktu keselamatan itu dia berikan kepada kita itu sangat terbatas. Dia tidak menunggu kita ini bertobat sungguh-sungguh baru kemudian dia ambil kita, no. Waktu itu dia sudah berikan kepada kita. Mau bertobat atau tidak, decision makernya ada di saudara.
Keputusan ada di saudara. Tapi kalau malam hari ini firman Tuhan datang kepada saudara dan saya mengingatkan kita, ini waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Amin. Sekali lagi, keselamatan Allah itu terbatas. Bukan Allah terbatas, dan Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Tapi keselamatan itu Dia berikan kepada kita. Tetapi Tuhan tidak menunggu saudara untuk sungguh bertobat, baru kemudian Dia panggil, tidak. Ketika waktu ini, malam hari ini Dia berikan kepada kita, waktu inilah kesempatan, keselamatan itu Dia tawarkan kepada kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mau hidup dalam pertobatan, maka selesailah. Di dalam 2 Korintus 6, ayat yang kedua, Korintus 6 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini, saudara. Sebab Allah berfirman, pada waktu, saudara garis bawahi, pada waktu aku berkenan. Kapan itu waktunya? Ya ketika pada saat ini kita mendengarkan firman Tuhan, inilah waktu perkenanan itu yang Dia tawarkan kepada saudara. Yuk mari kita kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau hidup dalam pertobatan. Amin. Amin. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu, apa katanya? Perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari apa? Penyelamatan itu, saudara. Allah tidak kompromi dengan dosa. Allah tidak dapat disogok, saudara. Saudara bisa klaim sama Tuhan, saya dari lahir saya sudah cinta Tuhan, saya beribadah kepada Tuhan, luar biasa pengakuan saudara. Tapi Tuhan tidak melihat masa lalu saudara. Yang Tuhan lihat adalah kehidupan saudara hari ini. Kalau hari ini saudara berbalik dari Tuhan, saudara hidup di dalam dosa, dan teguran itu selalu ada berminggu-minggu lewat ibadah-ibadah yang selalu saudara ikuti. Tapi saudara tidak punya kesungguhan hati untuk kembali sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bahkan malam hari ini juga firman Tuhan datang mengingatkan saudara, stop Joe, berhenti dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Amin. Kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan tidak menunggu lagi. Kan itu Dia katakan sekali lagi, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya hari ini, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Dalam sebuah quote saya catat di sini, dia bilang begini, you only live once, but if you do it right, once is enough. Hidup itu cuma satu kali, saudara. Tapi yang satu kali ini kita lakukan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di sini dia katakan once is enough. Satu kali itu saja cukup buat kita. Karena itu kalau hari ini adalah hari penyelamatan itu, kita tidak pernah tahu apakah saya nanti sini pulang pakai motor, saya tetap sehat, saya selamat. Saya nggak pernah tahu. Kemarin-kemarin ini saya naik motor asik aja, tapi kemudian sekarang ini saya ada penyempitan saraf belakang. Dan saya ngobrol dengan dokter Mimi kalau ada di sini, hanya operasi. Dan dokter Mimi bilang dokter juga nggak mau operasi. Kenapa? Kalau operasi risiko cuma dua, satu buta, kedua lumpuh. Wah, saya nggak mau ambil dua-dua. Karena motor saya itu sadelnya udah keras. Bapak Gembala bilang pakai spring bed aja. Supaya duduknya enak. Tapi saya tetap percaya, sepanjang Tuhan masih mempercayakan saya untuk melayani pekerjaannya, Tuhan tetap bela atas hidup saya. Apapun keadaan saya, sakit sehat, tetap ketika saya diundang melayani, saya tetap melayani. Saya juga lagi batuk, saya minta maaf, lagi pilek, tapi saya tetap ketika
Saya diminta melayani, saya tetap melayani. Sekali lagi, di sini dikatakan you only live once, but if you do it right, once is enough. Sebab jangan sampai tiba harinya di mana firman Tuhan katakan kita dianggap ketinggalan, saudara. Sebagaimana saudara sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Tapi kalau saudara sudah dianggap bukan karyawan lagi, saudara nggak akan dapat gaji, saudara. Nggak akan. Karena kita sudah dianggap bukan karyawan. Atau katakan kita dalam rumah tangga, dalam keluarga. Saking bandelnya kita ini. Saking nakalnya tidak pernah dengar-dengar orang tua. Urusan polisi masuk keluar sel. Akhirnya orang tua menganggap kita bukan anak lagi. Dan kalau kita sudah dianggap bukan anak lagi, maka pasti nama saya tidak ada lagi dalam kartu keluarga. Nama saya sudah dicoret oleh orang tua. Pada akhirnya nanti ketika menerima warisan, saya menuntut siapapun, saya nggak bisa tuntut karena nama saya tidak ada sama sekali. Amin. Kan itu selagi kita masih ada kesempatan dalam dunia ini, selagi kita masih diberi waktu dari Tuhan, jangan sampai nanti kita dianggap ketinggalan. Yuk kita lihat ayatnya di dalam Ibrani 4 ayat 1. Maaf. Ibrani 4 ayat yang pertama firman Tuhan bilang begini. Ayat ini mungkin pernah saudara dengar tempat ini juga. Ada seorang gembala yang dari Surabaya bawakan ini, tapi saya hanya mengulang aja. Firman Tuhan katakan begini dalam Ibrani 4 ayat yang pertama. Sebab itu, baiklah kita waspada, perlu kita hati-hati, perlu kita lebih bijaksana, lebih wise, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang apa katanya? Dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, masih berlaku. Masih berlaku karena kita masih hidup, kita masih ada sampai pada malam hari ini. Tapi malam hari ini Tuhan ingatkan kita, jangan sampai waktunya selesai. Ketika kita pulang, kita masih bisa tidur malam. Ketika besok pagi kita sudah nggak bangun sama sekali. Saudara, tidak seorang pun yang tahu pada waktu dia tidur malam, dia melewati malam yang penuh dengan kerahasiaan. Itu rahasia ilahi. Karena tidak ada orang yang tidur dia tahu. Dia tidur model apa, dia ngorok model apa, dia nggak pernah tahu. Apalagi orang kalau sudah tidur ngorok, wah itu bom meledak juga dia nggak dengar. 2 minggu lalu saya di Ketapang juga saya bilang, waktu saya di asrama waktu sekolah SAC, Om Andi tahu persis. Itu ada sekitar hampir 28 orang kita satu ruangan itu. Waduh saudara, kalau usahakan selalu saya mau tidur, saya buru-buru tidur duluan ya. Kalau saudara terlambat tidur pasti nggak bisa tidur. Karena itu bunyi macam-macam. Ada bunyi kayak model burung, kurkuk, kurkuk. Om Andi tahu, karena saya di sebelah kamar Om Andi. Ada bunyi kayak ban kempes, gitu. Bunyi aneh-aneh. Ada dulu pengerja sini namanya Victor, itu kalau ngorok bunyinya pit, pit. Karena saya tahu persis dia, karena dia tidur depan saya persis. Victor itu. Jadi macam-macam bunyinya. Nah kalau dalam keadaan begitu saudara tidur ngorok, apa saudara tahu apa yang terjadi? Tidak ada yang tahu saudara. Ketika saudara tidur terus, mungkin kalau besok nggak bangun, tidur-tidur terus saudara. Tapi kalau besok kita masih bisa buka mata, bisa melihat dunia baru, hari baru, nafas hidup yang baru, kekuatan baru, kesehatan yang baru. Mau kita datang kepada Tuhan, puji Tuhan engkau baik, sungguh baik Tuhan. Saya masih diberikan kesempatan untuk apa? Untuk memperbaiki kehidupan saya. Tidak lagi mau hidup menurut apa yang saya mau, tapi saya mau hidup apa menurut Tuhan mau. Amin. Jadi kalau Tuhan masih memberikan kita hidup, bukan kita mau pakai semua mau kita. Tuhan akan tuntut pada akhirnya, pada waktu kita kembali. Saudara boleh bilang, saudara saya hidup saya kok. Saudara boleh berhasil, saudara boleh sukses. Saya selalu katakan bahwa kontribusi terbesar keberhasilan saudara adalah campur tangan Tuhan di dalamnya.
Di mimbar ini saya selalu ingatkan, modal dasar yang Tuhan berikan kepada kita manusia hidup ini cuma dua saja. Satu, nafas hidup, yang kedua adalah kesehatan. Maka itu kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan ambil salah satu saja, selesai kita. Tuhan ambil kesehatan kita saja, nafas hidup masih Dia kasih kita. Kalau sudah di tempat tidur mau bikin apa? Kalau sudah di tempat tidur mulai ingat, aduh saya mau ke gereja nggak ada yang antar. Dulu sehat nggak ke gereja. Baru mulai nangis sendiri di kamar, orang saya ditinggalin sendiri. Dulu sehat, masih kuat, masih punya kaki. Kalau Tuhan ngambil kesehatan, Tuhan kasih kesehatan buat kita. Tapi Tuhan ambil nafas hidup kita. Mau apa kita? Awarhum. Jadi ketika kita bangun pada pagi hari dan kita bisa melihat dunia baru, Tuhan tidak menuntut banyak dalam hidup saudara. Tuhan hanya bilang begini, tahu diri, mengucap syukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Karena itu yang aku kehendaki. Tuhan bilang aku ingin cuma itu. Karena segala kebutuhan saudara, segala problem, masalah, pergumulan saudara, Dia sangat tahu. Sebelum saudara kasih tahu, Dia sudah tahu. Tapi yang Dia mau, kita datang, Tuhan saya bersyukur, Engkau baik. Kalau saya masih ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan saja. Amin. Berapa banyak orang yang tidak pernah bangun tidur, cuma sibuk dengan kesibukannya. Paling dia lapor sama Tuhan tentang masalah, persoalan, dan program yang akan dia kerjakan sepanjang hari ini. Dan dia minta diberkati dan sukses. Tapi jarang orang duduk lalu fokus dengan Tuhan. Lalu dia bilang, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, sangat baik. Kalau itu saudara lakukan, itu bisa lebih dari 10-20 menit, bahkan setengah jam sampai 1 jam. Tapi kalau saudara mencerita sama Tuhan tentang masalah persoalan saudara, paling 1 lembaran kertas juga sudah selesai, nggak tahu mau ngomong apa lagi. Sampai ujung-ujung malaikat bilang, subahnya tuh. Yang kemarin belum selesai, minta baru. Karena itu mari kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kita belajar berterima kasih sama Tuhan. Amin. Sebab itu sekali lagi saya bacakan buat saudara. Baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian itu masih berlaku. Kenapa masih berlaku? Karena kita masih hidup. Karena kita masih ada. Kita masih diberi kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Dalam Ibrani 3 ayat 7-13 coba kita lihat. Saudara lihat di sini perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu binasa karena murtad, saudara. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan ayat yang ke-7 dari Ibrani 3. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, kita sudah mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Amin. Karena firman Tuhan tadi dia bilang, hidup kita ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu kemudian hilang lagi. Karena itu Paulus katakan kepada jemaat Ibrani, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku, kata Tuhan, dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Luar biasa. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Karena itu dikatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya. Oleh karena apa? Oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Sampai di situ dulu, nanti kita akan lanjut. Saudara, kita semua tahu bahwa murtad adalah ketika kita meninggalkan iman kita.
Ketika kita tidak lagi percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sangat benar, saudara. Ketika saudara meninggalkan iman percaya saudara, artinya saudara murtad. Mungkin saudara ada dalam gereja ini. Mungkin setiap minggu saudara beribadah kepada Tuhan. Tapi ada hal-hal yang simpel yang kita tidak pernah tahu. Yang disebut murtad itu bukan saja kita meninggalkan iman kita. Bukan saja kita meninggalkan kepercayaan kita, agama kita. Tapi ketika kita tidak peduli kepada keluarga kita. Itu juga bagian dari murtad. Yuk kita lari sedikit yuk di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Tahan saja di dalam Ibrani, nanti kita balik ke Ibrani itu ayat 13. Maaf. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi dimulai dengan kata tetapi, ada sebuah peringatan kepada kita. Jika ada seorang yang tidak, apa katanya? Memeliharakan sanak saudaranya, apatah lagi seisi rumahnya, orang itu apa? Murtad, saudara. Dan dia katakan bahkan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Lebih baik kita ini bukan orang percaya, tapi kita tidak peduli sama keluarga desong. Firman Tuhan katakan daripada kita mengaku kita orang percaya, yang tiap minggu kita beribadah, tidak pernah absen dalam hal beribadah. Tetapi ketika kita tidak peduli saudara kita tidak peduli dalam seisi rumah kita, firman Tuhan katakan dia sudah murtad. Dan bahkan dia katakan lebih jelas, lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman saja masih lebih baik daripada orang yang murtad. Artinya begini, kadang-kadang, maaf bicara di sini nggak ada ya. Laki-laki kebanyakan. Kok pendeta tahu? Dulu saya begitu. Kalau anak-anak minta duit, papa cari kerja setengah mati, cari duit setengah mati, minta duit, gak ada duit kan. Tapi serta di luar ada perempuan minta langsung cabut buru-buru, nggak diminta. Anak baru minta duit di rumah bilang nggak ada duit. Tapi kalau di luar ada cewek langsung buru-buru. Saya kalau buka dompet, saya bukan cabut duit, saya lipat dompet kasih masuk lagi. Bercanda. Jadi saudara, itu yang saya firman Tuhan katakan, ketika Alkitab katakan, ketika kita tidak peduli dalam seisi rumah, artinya sebagai suami, nanti kita akan lihat ke sana, tidak menjadi imam yang baik dalam keluarga, tidak menjadi kepala rumah tangga yang baik. Maaf bicara, firman malam hari ini mungkin agak keras. Dulu kalau saya melayani di kelompok kita orang-orang teman-teman gitu, kalau ditanya siapa yang khotbah, Edwin, wah udah dia lagi sindir-sindir sama ketorang nih pasti. Sebenarnya bukan nyindir saudara. Firman itu tidak menyindir orang, firman itu mengoreksi hidup kita agar kita mau kembali kepada Tuhan. Amin. Kalau firman masih menegur kita, itu artinya Tuhan masih mengasihi saudara. Tuhan masih menyayangi saudara untuk saudara kembali sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tadi di atas saya bilang, keselamatan Allah terbatas. Bukan Allah terbatas, Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Tapi keselamatan ditawarkan kepada kita itu terbatas. Dia tidak menunggu saudara bertobat baru dia ambil saudara, tidak. Kalau waktunya saudara untuk kembali, dia akan ambil kembali. Karena itu saudara, kalau kita diberi kesempatan untuk ada dalam dunia ini, perbaikilah kehidupan kita. Kita kembali dalam firman di dalam Ibrani. Ibrani tadi, Ibrani 3 ayat yang ke-13. Tetapi Alkitab katakan, nasihatilah seorang akan yang lain, bahkan dia bilang apa? Setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dosa itu paling manis. Bapak Gembala Senior selalu katakan dosa itu paling enak. Tapi akhirnya itu sangat pahit. Dosa itu menikmati, dia membuat kita nikmat.
Tapi upahnya itu adalah penderitaan. Karena itu saudara, mari kita persiapkan diri kita. Persiapkanlah segala sesuatunya. Artinya itu sama dengan hidup kita harus berjaga-jaga. Karena waktu ini sudah dipersingkat oleh Tuhan. Amin. Dalam Matius 24. Matius 24 ayat yang 42. Firman Tuhan bilang begini saudara, ayat 42. Karena dalam perikop Lembaga Alkitab Indonesia juga dia bilang nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Berjaga-jagalah itu artinya kita harus mengerjakan bagian-bagian kita, hal-hal yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Saya selalu katakan begini saudara, kalau saya diberikan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam dalam keluarga, jadilah kepala rumah tangga yang baik, yang bertanggung jawab kepada keluarga. Begitupun sebaliknya sebagai istri. Kalau saudara dipercayakan untuk menjadi seorang karyawan, jadilah karyawan yang baik, yang jujur, yang memiliki integritas yang baik kepada perusahaan yang dipercayakan kepada saudara. Kalau saudara dipercayakan menjadi tukang kebun, jadilah tukang kebun yang baik, yang menghormati tuannya. Agar supaya ketika tuannya kembali dan dia melihat bahwa semua karyawannya, semua yang dipercayakan baik-baik, bahkan sebagai pembantu, sebagai apapun yang dipercayakan oleh majikannya, didapati kita tidak tidur. Amin. Kita tetap bekerja dalam pekerjaan kita masing-masing. Saya selalu katakan berjaga-jaga itu bukan kita duduk tutup pintu, tutup jendela, tutup mata, tutup berdoa siang malam, tunggu Tuhan datang. Lama-lama Tuhan datang, dia bosan sendiri saudara. Berjaga-jaga artinya dalam posisi kita masing-masing. Sekali lagi, kalau jadi suami, jadilah suami yang baik, yang mengayomi istri dan anak-anak. Jadi istri yang baik. Jangan tiap hari main TikTok terus. Stop Jo. Kalau jadi anak-anak, jadilah anak-anak yang baik, yang menghormati orang tua. Baru tadi ada penyerahan anak. Anak itu, anak cucu kita adalah mahkota, kebanggaan dari orang tua. Betapa bangganya orang tua kalau anaknya berhasil. Karena dia bisa didik anaknya. Selain dari orang tua tidak bisa didik anaknya dengan baik. Amin. Jadi kalau dia bisa didik anaknya dengan baik yang dipercayakan Tuhan. Kan itu tadi saya katakan. Berjaga-jaga itu bukan kita tutup mata, tutupin. Bukan, berjaga-jaga itu secara proporsional kembali pada posisi kita. Jadi orang tua yang dipercayakan oleh Tuhan, ini jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk diselamatkan. Karena itu Tuhan mau kita didik anak ini dengan hormat Tuhan, takut Tuhan. Dan dia bisa berhasil di kemudian hari. Itu menjadi kebanggaan orang tua. Itulah mahkota menjadi kebanggaan orang tua. Amin. Karena itu Tuhan mengingatkan kita berjaga-jagalah. Kalau kita jadi suami, sekali lagi, jadilah suami yang baik, yang bertanggung jawab kepada keluarga dan seterusnya. Contohnya sebuah kasus di dalam Markus 13. Markus 13 ayat yang ke-33 sampai 37. Maaf. Markus 13 ayat yang ke-33 sampai 37. Firman Tuhan katakan begini saudara. Hati-hatilah. Dan apa katanya? Berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya itu tiba. Kita tidak pernah tahu. Dari tadi awal-awal saya sudah bilang. Kita tidak pernah tahu waktu Tuhan menjemput kita. Tidak pernah tahu. Apakah nanti malam saya masih ada? Apakah besok saya masih ada? Sebagaimana tadi saya cerita saya dengan teman dekat Bung John. Tiba-tiba pagi-pagi sudah ditelepon. Om John udah dipanggil pulang. Sebentar tadi malam, kurang beberapa menit saja dia masih ngobrol dengan saya. Begitu singkat. Karena itu dia katakan hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Lalu kemudian terus dia katakan apa?
Dan halnya sama seperti, ini sebuah contoh, dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya. Masing-masing, saudara perhatikan, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu akan pulang. Menjelang malam kah, atau tengah malam kah, atau larut malam kah, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu, apa katanya, didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini dia bicara tentang seorang anak-anak hamba-hambanya. Bahkan ada penjaganya. Karena itu tadi saya katakan, kalau jadi pembantu, jadilah pembantu yang baik. Jadilah tukang kebun, jadilah tukang kebun yang baik. Kalau jadi sopir, jadilah supir yang baik, yang bertanggung jawab kepada majikan. Jangan sampai nanti tuannya datang, didapati tukang kebun lagi tidur, lagi uncang-uncang kaki sambil ngerokok, sambil nonton TV. Dia tidak menyelesaikan pekerjaan. Sementara itulah sebuah tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Itu namanya berjaga-jaga. Haleluya. Dan yakinlah akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kalau tadi tema yang saya berikan kepada saya, mempersiapkan segala sesuatunya dan percaya akan janjinya. Amin. Dan yakinlah akan pertolongan Tuhan. Sebab ketika Tuhan berjanji, maka Tuhan pasti akan menepatinya. Tuhan tidak pernah gagal dalam memberikan jaminan atau janji kepada kita. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 56. 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-56. Firman Tuhan bilang begini, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang apa? Difirmankannya dari segala yang baik, yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Ketika Allah berjanji memberikan perhentian kepada bangsa Israel, Musa menulis bahwa terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, sebagaimana Yesus berfirman, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku, firman Tuhan katakan, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi, oh haleluya, ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janjinya. Kalau bangsa Israel dijanjikan oleh Allah, Dia akan memberikan tempat perhentian yang terbaik bagi bangsa Israel. Janji yang sama juga lewat Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, berjanji untuk menyediakan tempat bagi saudara, yaitu tempat perhentian yang kekal, yaitu sorga samawi. Amin. Di dalam Yosua 21 ayat 45, Yosua sebagai ayat-ayat terakhir, Yosua 1 ayat 45, firman Tuhan bilang begini, dari segala yang baik, dari di antara yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, oh haleluya, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Dan janji ini bukan Dia berikan kepada bangsa Israel saja, Dia juga berikan kepada Israel rohani, itu saudara dan saya. Janji keselamatan ini Dia berikan kepada saudara dan saya. Saya tutup dengan ayat ini, yaitu Kisah Rasul 2 ayat 39. Ini ayat terakhir saudara. Kalau begitu ayat terakhir terus nggak ada yang batuk. Kalau belum ayat terakhir, batuk fals semua. Firman Tuhan katakan begini,
Sebab apa? Sebab bagi kamulah janji itu, janji keselamatan, kehidupan kekal itu, firman Tuhan katakan, bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh. Kita ini adalah Israel rohani. Kita disebut orang jauh karena kita tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bangsa Israel disebut orang yang dekat karena dia yang pertama menerima hukum Taurat dari Allah, sehingga disebut orang dekat. Tapi kita ini adalah orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah hukum kasih karunia Allah, sehingga tadinya kita dianggap jauh, tapi oleh lewat Yesus Kristus, maka kita menjadi orang yang dekat. Karena itu janjinya itu dia berikan kepada kita. Dia katakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji itu dia berikan kepada saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi kalau kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dan tidak yakin akan janjinya, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Artinya bahwa hidup ini kita tidak berarti lagi kalau kita tidak percaya akan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau kita masih diberikan kesempatan malam ini, yuk mari kita kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Sudah sangat dekat dengan kedatangan Tuhan. Jangan lagi kita dibuai dengan masa-masa yang sepertinya masih lama. Jauh lebih baik kita mempersiapkan kehidupan kita yang terbaik kepada Tuhan, supaya ketika nanti Tuhan memanggil kita kembali, didapati nama kita tercatat di dalam buku kehidupannya Allah. Itu harta terbesar dalam hidup kita. Yesus saja cukup bagi